Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Anda dan saya pasti pernah mendengar, menonton film atau membaca tentang kerajaan-kerajaan zaman dulu, baik di Indonesia maupun di negara lain. Mereka saling berperang supaya bisa mempertahankan kerajaannya. Dan ada aliansi-aliansi, kelompok-kelompok pendukung yang berperang bersama-sama. Dan ketika mereka sudah menang perang, pasti sang penguasa akan mulai memperhitungkan aliansi mana yang membantu mereka, berkorban paling banyak untuk mereka. Misalnya ada suku tertentu yang telah banyak berkorban, banyak menderita, banyak yang meninggal, banyak juga yang cacat. Maka kemudian mereka menempati posisi tertentu. Penguasa akan mengatakan, oh mereka sudah berjuang. Mereka banyak menderita untuk kita. Maka pantas mendapatkan posisi yang mulia. Dan itu menurut saya mirip dengan kitab suci. Kitab suci juga mengatakan kepada mereka yang menderita, berbahagialah engkau, hamba yang menderita. Terimalah kemuliaan dari Tuhanmu, karena engkau sudah banyak menderita bagi Tuhan. Jadi saudara-saudari terkasih, sebetulnya menderita itu justru ujungnya adalah kemuliaan. Maka kalau kita menderita jangan takut, jangan khawatir. Kita bisa menerima dan menyambut derita itu sebagai kesempatan untuk menunjukkan kita berjuang demi siapa. Kalau kita menderita karena berjuang demi Tuhan, demi kebenaran, maka ujung-ujungnya adalah kemuliaan. Tetapi memang tidak semua derita itu adalah salib. Kalau kita menderita, tetapi karena kita menderita demi Tuhan, berjuang demi kebenaran demi Tuhan, maka itu bisa dianggap sebagai salib. Dan kalau itu salib, maka ujungnya adalah kemuliaan. Karena berarti kita menjadi pengikut Kristus. Barang siapa ingin mengikuti aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikuti aku. Nah, orang yang mengikuti Kristus, menderita karena mengikuti Kristus, dia tetap bisa bersyukur. Seperti para rasul yang bersyukur karena boleh menderita, ambil bagian dalam penderitaan Tuhan, melengkapi apa yang masih kurang. Namun memang tidak semua penderitaan itu adalah salib. Ada penderitaan yang bukan salib, yaitu penderitaan yang disebabkan oleh kesalahan kita sendiri, akibat dosa, bukan salib. Kalau kita hidup sembarangan, kemudian kita sakit dan menderita, kita tidak bisa mengatakan, Tuhan saya ikhlas memikul salib. Itu bukan salib, itu akibat kebodohannya sendiri. Karena tidak merawat diri, hidup sembarangan. Tetapi kalau membela kebenaran, membela kesejahteraan bersama, dan harus menderita, itu malah seperti Tuhan Yesus. Dan kalau memang kita berjuang demi Tuhan, demi kebenaran, demi kebaikan bersama, kita menderita pun bisa bersyukur. Bersyukur boleh ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Melengkapi apa yang kurang dalam penderitaan Kristus. Karena itu kita meskipun menderita, kita perlu menimbang-nimbang. Apakah penderitaan ini merupakan salib atau memang akibat kebodohan kita sendiri? Kalau akibat kebodohan kita sendiri, ya kita harus berjuang supaya tidak bodoh, lalu tidak menderita lagi. Tetapi kalau ini menderita karena memang akibat dari perjuangan saya membela kebenaran, kebaikan, maka saya ikhlas menerimanya. Karena itu berarti saya sudah seperti Kristus. Nah, bagaimana kita tahu? Nah, ini rahmatnya. Roh Kudus sudah dicurahkan di dalam diri kita, sehingga kita itu tahu mana memang derita
akibat dari perjuangan kita memihak kepada Kristus dan derita yang disebabkan oleh dosa kita sendiri. Roh Kudus mengerti, Roh Kudus membimbing. Maka di dalam Injil, Tuhan sesudah mengajar doa Bapa kami mengatakan, kalau kamu sebagai Bapa yang jahat tahu memberikan yang baik untuk anak-anakmu, apalagi Bapa yang di surga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Dan Roh Kudus itulah yang kemudian membimbing kita, membuat kita sadar, membuat kita mengerti bahwa ada derita yang memang merupakan salib yang menyelamatkan. Dan karena itu kita bisa bersyukur. Bersyukur Tuhan, kami boleh ambil bagian dalam penderitaan-Mu. Memikul salib dan kemudian mendapatkan anugerah kemuliaan. Karena kita sudah banyak menderita demi Tuhan. Tetapi Roh Kudus juga mengajar kepada kita. Sehingga kita bisa mengerti kok. Bahwa derita ini karena memang saya berbuat dosa, maka saya menderita, ya sudah diterima dan kemudian bertobat. Derita karena akibat dosa, akibat kebodohan sendiri tidak bisa disamakan sebagai salib. Tetapi kalau kita sudah berbuat baik, sudah melayani dengan rendah hati, sudah sungguh-sungguh berjuang demi kebaikan bersama, sudah sungguh-sungguh berusaha dengan sebaik-baiknya, taat, tekun dan setia, konsisten mengikuti kehendak Tuhan, menyebarkan kebaikan, tetapi menderita juga karena hal itu baru salib yang menguduskan, yang menyelamatkan. Jika kita menderita karena hal itu, kita tidak perlu putus asa, tidak perlu menyalahkan siapa-siapa, tetapi memeluk dan memikulnya sebagai salib yang menjadi keselamatan bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi banyak orang yang lain. Dalam memikul salib, dalam menyambut derita, kita menyambutnya dengan keikhlasan, dengan kerendahan hati, bukan dengan kesombongan, lalu merasa dirinya hebat, yang lainnya adalah para penyebab semua derita itu dan kita adalah korban. Bukan. Kita tetap memberi yang terbaik dan kalau toh menderita karena kebaikan itu, kita ikhlas menerimanya, kita tekun memikulnya sebagai salib. Dan itulah yang kemudian bisa menyelamatkan. Namun dalam semua perjuangan itu, yang paling penting kita yakin dan percaya bahwa Allah itu maha baik. Tuhan sudah memberikan segala-galanya, bahkan nyawanya, untuk menjadi Immanuel, Tuhan yang menyertai kita di dalam perjuangan mengatasi semua derita itu. Dan karena itu kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang menemani kita. Maka jangan khawatir tentang penderitaan. Yang perlu adalah ketekunan dan kesetiaan untuk selalu mengikuti bimbingan Roh Kudus. Sehingga kita bisa mengerti, terus berjuang demi kebaikan. Dan kita selalu memihak Tuhan. Kalau toh menderita, kita menyambutnya dengan penuh syukur, boleh ambil bagian dalam penderitaan Kristus. Dan dengan demikian kita memperoleh kemuliaan pada akhirnya. Apalagi dalam perjuangan itu kita ditemani oleh Tuhan Sang Immanuel. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Maka handle yourself with care because you are Lord. Tuhan memberkati.